Oke, selamat siang Parisian. Hari ini di hari Kamis kita akan sharing is caring bersama salah satu influencer dan fashion designer. Nanti bersama dengan Azaria ya. Nanti kita tunggu Kak Azaria. Kita coba lihat dulu mungkin yang sudah join. Apakah Azaria sudah join? Sambil kita invite dulu. Sebentar ya teman-teman. Oke, Kak Azaria sepertinya sudah join. Saya coba invite dulu ya. Hai Halo, Kak Azaria. hai Miss Lulu. Hai. Bisa dengar suaraku dengan jelas ya? Bisa Miss. Aman kok. Oke. Boleh sapa dulu nih buat Parisian Kak Azaria. Hai semuanya, welcome. Aku Azaria, salam kenal. Nah, hari ini aku Ya. diundang untuk IG Live nih sama Miss Lulu ya Miss ya. Iya dong. Oke. Kak Azaria boleh ceritain sedikit dong kegiatannya. Sebenarnya Kak Azaria itu kesibukannya sekarang seperti apa sih? Boleh sharing ke Parisian. Kita sebutnya Parisian ya, Kak? Oh iya, boleh. Jadi Oke. aku ini dulu ya, aku cerita sedikit mungkin. Hmm, Aku tuh dulu tuh boleh. kerja kantoran. Habis itu kayak emang aku tuh dari dulu suka banget sama fashion tapi nggak pernah sekolah fashion gitu. Jadi waktu itu aku sambil kerja aku juga sekolah, setelah lulus terus pas Juni kemarin ini juga aku resign karena aku mau bikin clothing brand aku Juni. sendiri. Juni kemarin. Jadi Oh ya, baru belum banget lama ya resign. berarti ya, Kak? Iya, jadi kayak berapa ya, 5 bulan lalu lah aku resign. Nah, Ya. awal-awal resign itu aku rada bingung sebenarnya Hmm. karena tiba-tiba karena PPKM lagi kan waktu itu sempet, terus bukan disuruh sih, konveksi itu terpaksa untuk tutup lah beberapa sementara. Oh Jadi iya. semua jadwal ketunda. Jadi aku bingung, oh kena, aku jadi nganggur gitu kayak gak ada kerjaan kan jadi. Nah, akhirnya aku terpikir untuk coba ngonten deh gitu di TikTok sama di Instagram. Oke. Iya, tentang fashion. Karena aku juga terinspirasi, kalau di luar itu kan udah lumayan banyak ya fashion Mm-mm. influencer gitu, fashion content creator yang emang Di luar ngajarin Indonesia ya, Kak, maksudnya ya? betul, yang emang ngajarin tentang jahit, tentang fashion itu sendiri, tentang desain. Tapi kalau di Indonesia, aku nggak melihat ada yang benar-benar fokus di situ gitu. Jadi Oke. aku kepikir, oh coba deh aku coba sharing-sharing aja. Dan ternyata antusiasmenya itu lumayan besar gitu. Di TikTok sendiri pun juga lumayan besar gitu. Cepet banget, berkembangnya growth-nya tuh cepet banget. Kayak gitu Oke, sih. berarti untuk awalnya itu memang untuk di TikTok sendiri ya, Kak? Betul, aku awalnya itu TikTok. Kenapa TikTok? Karena TikTok itu awareness-nya cukup tinggi ya. Kalau misalkan Iya, apa betul. namanya? Iya, jadi kayak Dua dibanding tahun belakangan Instagram, ini ya, Kak? betul banget. Jadi dibanding Instagram untuk awareness itu jauh lebih tinggi TikTok, tapi untuk engagement itu bagusan di Instagram sih. Ya. Oke. Kak, boleh ceritain sedikit nggak sih? Sebenarnya kan tadi kan Kak Azaria bilang sebenarnya memang awalnya kenal fashion, nggak kenal fashion ya. Betul. Untuk kegiatannya sendiri nih, before dan after pandemic ini seperti apa, Kak? Pasti ada perubahan dong, nggak mungkin nggak ada ya? Iya, pasti. Jadi kalau Gimana before tuh? pandemi itu aku bener-bener full time kerja kantoran. Nah, jadi Oke. aku kerja di sosial lah waktu itu masih full time, benar-benar full Oh, time. iya. Terus, Sebagai mungkin boleh oh di-sharing? boleh. Aku dulu itu sebagai campaigner, jadi salah satu bagian dari Campaign. marketing. Iya, tim Oke, campaign. oke. Jadi kayak bikin promo, diskon-diskon. Nah itu dulu divisi aku tuh. Oke. Jadi kayak lumayan seru sih, lumayan seru. Tapi kayak aku tahu ini bukan tujuan akhir aku lah. Ini bukan goals aku. Goals aku tetap di dunia fashion dan aku emang kepikir untuk bikin clothing brand sendiri. Cuman di situ aku juga merasa kayak sekarang sih lumayan banyak ya orang-orang yang mungkin gak sekolah fashion tapi bisa bikin clothing brand. Ya, Nah itu juga nggak salah gitu. betul. Tapi
nggak tahu kenapa ya, dari dalam diri aku sendiri, aku tuh ngerti dulu dunianya, aku tuh ngerti dulu Ya. industrinya, aku ngerti prosesnya secara detail, baru aku bikin brandnya. Biar kayak produk aku itu bener-bener emang apa ya, emang bagus lah gitu, nggak cuman kayak mungkin nggak ngerti bahan atau nggak ngerti cuttingan, kayak sekedar Betul. bikin nyontek model kayak Mungkin gitu. untuk bahasa awamnya gini kali ya Kak, kita harus kenali apa dulu yang mau kita bikin gitu ya Kak. Kalau misalnya kita nggak tahu, cuman asal nyemplung doang kan kita juga nggak ngerti. Bisa-bisa kita dibodohi, bener ya Kak? Betul, betul banget. Jadi Iya. kalau kita nggak ngerti dunia fashionnya itu sendiri, bisa aja loh kayak dibohongin sama konveksi. Misalkan kayak ada satu model yang kita tahu ini bisa dibikin, tapi bisa aja karena ribet atau gimana, mereka bilang, oh ini nggak bisa dibikin, kayak gitu. Nggak bisa Atau gitu ya. betul, atau cuttingannya Kalau kayak kita ngerti misalkan patternnya kan kita bisa sharing ke si tukang jahitnya itu ya Kak. benar, benar. Itu juga bisa jadi poin plus. Jadi bisa juga kayak ini polanya dari kita. Jadi konveksi itu sendiri nggak bisa kayak anggapannya kita nggak tahu ya di belakang dia ngejual pola kita atau gimana. Kalau misalkan kita serahin semuanya ke dia, nah itu bisa terjadi gitu. Tapi kalau itu polanya Iya. dari kita, nah itu dia nggak akan berani untuk kayak main jiplak atau jual gitu karena kayak kita Iya betul. bisa apa ya bisa marahin juga gitu kan. Itu signature Kita yang kita. punya gitu ya Kak. Iya benar. Oke, sebelum lanjut nih Kak, kita coba sapa dulu ya. Ini yang join udah cukup banyak. Ini mungkin salah satu followersnya Kak Azaria nih, yang udah ngikutin Kak Azaria. Wah, udah ada Michelle, Hai. ada Erna, ada Rizky Bayu, Okta, Kevin, Fani. Cukup banyak nih Kak. Halo semuanya yang baru join. Jadi mungkin aku coba sharing dulu ya. Jadi kita kita di sini itu sudah jalan sebulan ya Kak berkolaborasi. Jadi kita ini dari Fashion School di Tangerang, namanya Paris Glamour Fashion School. Itu tempatnya ada di Gading Serpong. Jadi untuk kalian yang ingin pengen tahu lebih lanjut nih atau pengen coba sekolah fashion, bisa ikut trial kelasnya dulu Kak di kita Kak. Cuman bayar 50.000 aja, kita bisa ikut trial kelas satu program, nggak perlu bawa apa-apa. Toolsnya sudah disediakan di sini semua. Nah, itu enak banget sih. Jadi kayak kalau mungkin ada yang masih takut-takut gitu ya, Kak ya, kayak untuk terjun langsung nih sekolah langsung kan Nah mungkin iya, takut ya, komitmennya kan tinggi juga gitu. Jadi kayak bisa cobain trial class dulu kali ya. Itu juga enak sih. oke. Kak, aku boleh tanya sedikit ya. Kan mungkin kita sebutnya berarti kakak juga bisa seorang fashion designer dong, bener dong? Oh iya bisa. Nah, kalau untuk pakem atau standar tersendiri gitu, Kak, seorang fashion designer itu punya standar berpakaian nggak sih, Kak? Harus fashionable kah setiap hari atau gimana? Sebenarnya kalau menurut aku enggak sih, karena menurut aku tuh lebih ke kayak gini ya, fashion itu kan harus reflect diri kita sendiri gitu. Iya, Kayak betul. Cara mempresentasikan diri ya. betul, jadi kayak Hmm. misalkan aku tuh orang itu bukan ekstravagan yang kayak harus wow gitu loh bajunya. Justru aku tuh tipikalnya sangat minimalis. Jadi kayak aku Hmm. suka pakai baju yang simple, tapi kalau dilihat itu tetap terlihat kayak rapi, elegan, yang kayak gitu. Jadi baju-baju simple pun itu juga butuh effort gitu kayak kita gimana Iya, cara betul. tetap Biar nggak monoton bagus. gitu ya, Kak. Misalnya biasanya Bener. tuh kalau kita pakai cuman katakanlah cuma monokrom doang, black and white, kita itu Mm-mm. aja style lo gitu kan kadang-kadang orang Betul, ngeliat ya. betul banget. Padahal kayak banyak warna yang bisa kita pakai juga. Kalau emang itu merepresentasikan apa ya diri kita, ya go ahead Hmm. gitu. Jadi jangan takut sih. Sebenarnya sih nggak ada yang kayak apa ya standarnya banget gitu. Misalkan kita bilang nih kayak kalau misalnya mau yang klasik harus pakai bajunya tuh mungkin yang warnanya netral-netral gitu. Tapi kalau Ya, orang yang nggak suka netral, dia sukanya yang warna-warna bold, bisa jadi justru yang klasik di dia adalah warna-warna baju yang bold kayak gitu kan. Karena dia akan iya. terus pakai gitu. Itu ciri khas dia gitu. Jadi kayak Hmm. emang style itu sebenarnya tergantung diri kita. Klasik atau enggak itu tergantung sama diri kita. Tapi emang ada beberapa desain yang kayak misalnya blazer. Blazer ya dari zaman 100 tahun lalu juga ya kayak Iya, gitu-gitu juga aja ada ya, gitu Kak. kan. Iya benar. Jadi ada yang Kalau namanya untuk Kak Azaria sendiri berarti lebih suka yang simple-simple ya? betul. Kalau aku lebih suka yang earthy tone, yang simple, minimalis gitu sih. Kalau untuk di era sekarang nih Kak, di era milenial nih kan untuk Parisian sendiri nih student-student Paris dalam itu kisaran umurnya benar-benar sangat muda banget Kak. Dari belasan tahun, 15 tahun sampai dengan yang ibu-ibu pun 55 tahun masih ada. Itu kita sebenarnya tuh harus ngikutin tren yang ada atau kayak gimana sih Kak? Boleh di-sharing nggak? Boleh, boleh. Jadi tren itu kan udah pasti kayak roda ya, berputar terus gitu kan. Betul. Sekarang kita balik lagi ke era 90-an kalau kita sadar Ya, gitu kan.
Nah, jadi sebenarnya sih kalau aku perhatiin, nah itu tuh kita tuh better punya dua kategori baju lah anggapannya ya. Kayak misalkan yang pertama itu yang klasik yang emang kita akan Oke. terus pakai, sering pakai. Tapi ada juga yang namanya Timeless statement ya. pieces. Iya betul. Jadi ada yang timeless, ada juga yang statement. Statement itu ini baru yang kayak biasanya lebih ke trendy items yang ngikutin. Nah, tapi statement pieces ini juga apa ya? Jadi kan kayak misalkan untuk ngikutin tren gak harus kayak beli jaket baru atau baju baru terus gitu kan. Ada Iya. juga tren yang dari statement piecesnya kayak gitu. Misalkan kayak sekarang ini kayak udah mulai muncul lagi nih yang kayak pakai vest atau kan yang kayak zaman Iya dulu tuh betul. crop jacket tuh udah Dikombinasiin padahal cuma sama kayak iya. kemeja polos gitu doang ya Kak. Betul, betul. Jadi kayak kita boleh beli untuk ngikutin tren nih, kita boleh beli statement piecesnya, tapi kita juga harus pintar untuk mix and match dengan baju-baju kita yang timeless. Jadi nggak akan rugi-rugi banget lah anggapannya kayak gitu. Kita tetap bisa terus pakai terus gitu dengan style dirubah-rubah dikit aja gitu. Ya, mungkin dalam bahasa fashion aku pernah dengar itu namanya sustainable fashion kali ya Kak. Jadi kayak Ya, baju lama itu kita juga buat jadi baru lagi gitu ya Kak. benar-benar. Jadi kayak kita juga bisa memperlama ya anggapannya hidupnya si baju kita ini Ya dengan betul. cara kita rework lagi gitu. Mungkin dari yang kayak sweater, sweater biasa dijadiin crop Mm-mm. sweater karena kan kita sempat apa namanya lagi crop-crop juga kan sekarang nih Iya eranya. betul. Nah, kayak gitu. Atau mungkin bisa jadi yang kayak patchwork yang kayak apa namanya ada banyak beberapa sweater yang kayak digabung-gabungin lagi yang kayak gitu kan yang Iya. kayak jahitan obrasnya justru di luar. Nah itu kan juga sempat lagi tuh booming dari sweater lama daripada dibuang terus beli yang kayak gitu kan bisa kita rework Iya. sendiri gitu. Nah, itu mungkin salah satu benefit kalau kalian masuk di sekolah fashion ya, Kak. Jadi kalian bisa lebih tahu banyak tentang fashion, kalian bisa mix and match, bisa juga recycle ataupun si sustainable fashion itu sendiri ya, Kak. Memanfaatkan Betul, baju yang lama betul. jadi baju yang baru lagi. Betul, betul. Kayak aku waktu itu tuh sempet juga bikin kayak dari kain-kain sisa aku jadiin bucket hat kayak gitu. Mm-mm. Mungkin yang Oh iya, orang iya, ngeliatnya aku oh udah ini lihat tuh. sampah. Iya, jadi kayak mungkin orang bisa ngeliat oh ini sampah dibuang aja gitu kan. Tapi kalau misalkan kita pakai kreativitas kita, justru itu bisa jadi sesuatu yang useful lagi gitu. Iya, betul. Kalau untuk fashion itemnya sendiri, Kak Azaria paling suka pakai apa nih? Atau misalkan ada yang ketinggalan tuh, aduh aku harus banget pakai outer atau mungkin apa gitu, mungkin sesuatu ada nggak sih Kak fashion item yang harus dipakai Kak Azaria kemana-mana? Kalau kemana-mana mungkin nggak selalu ya, tapi kalau yang aku suka banget gitu ada di Mm-hmm. lemari aku, itu biasanya adalah kulot panjang karena dia tuh versatile banget, Wow. mau dipakai casual, mau dipakai kayak untuk yang lebih formal, itu juga bisa, tergantung atasan kita. Jadi kayak menurut aku itu salah satu fashion items yang emang kayak wajib punya lah gitu, dan dia juga bisa Oke. bikin badan kita nih yang tadinya mungkin kelihatan pendek jadi lebih tinggi gitu, terus Ya, lebih juga jenjang ya bisa kakinya ya. lebih jenjang, benar. Nah, jadi menurut aku itu mungkin salah satu item sih yang kayak wajib punya lah gitu sebenarnya ya. Oke. Kalau warna Gitu. nggak masalah ya Kak? Kalau warna aku tetap pilih netral. Jadi aku punya putih, hitam Oke, dan tetap juga ya. nude. Iya. Oke, Jadi memang gampang mungkin mix and salah satu warna match-nya. favoritnya Kak Azaria sendiri mungkin memang warna netral ya. Jadinya ya Iya, udah mungkin memang bisa masuk kemana aja, bener nggak sih Kak? betul, betul, betul. Jadi kayak gampang aja sih menurut aku mix and match ya. Kalau terlalu banyak pattern kayak gitu kan makan waktu juga di aku untuk kayak apa yang sesuaiin lagi kayak gitu Mm-mm. kan. Gitu sih. Oke, Kak, balik lagi untuk tentang fashion designer ya. Untuk fashion designer itu sendiri itu sebenarnya harus nggak sih Kak punya menentukan keoriginalitasan si fashion designer itu. Kan bisa aja nih dia katakanlah zaman sekarang ya Kak, dia fashion designer, tapi dia tetap pakai brand yang luxury brand tahu sendiri sekarang zaman sekarang tetap nggak mau berisi dong. Tapi mungkin nggak sih Kak kita harus apa namanya ya untuk mengubah persepsi itu biar si kita harus pakai baju kita sendiri nih gitu. Kita udah cukup bisa mempersepsikan itu si brand kita sendiri gitu. Menurut Kakak gimana? Kalau menurut aku sih originalitas itu nggak tergantung dari apa yang kita pakai gitu. Justru aku Ya, lebih ke kayak apa ya originalitasnya itu lebih ke style kita gitu. Jadi kayak begitu orang oke.
lihat nih, oh kita cara berpakaian gini, oh desain-desain kita selalu kayak gini. Mungkin ada kalau kita perhatiin ya, kayak misalkan Issey Miyake, dia selalu bikin banyak pleats-nya. Orang begitu ngelihat baju dia, oh orang langsung tahu ini siapa. Atau kalau nggak, ini atau desainnya kalau dia nggak, gitu ya. ya betul, tapi secara orangnya sendiri si Issey Miyake belum tentu dia selalu pakai barang dia terus gitu. Kan udah pasti setiap orang mau sebagus apapun kita punya keterbatasan. Mungkin kayak ada baju-baju yang apa ya, aku nggak harus bikin sendiri gitu, kayak aku menghargai juga para desainer lain. Jadi kalau sekarang tuh mungkin bukan, udah nggak terlalu zaman yang kayak kompetitor head to head kali ya, kita lebih ke kompetisinya tuh secara kolaboratif. Misalkan kayak kalau kita lihat sekarang banyak yang collab ya Kak. Betul, kayak Balenciaga sama Gucci aja bisa collab gitu loh. Iya, bisa collab. Baju mereka gitu kan, untuk baju dan juga untuk kayak tas-tasnya mereka gitu. Jadi emang saat ini tuh udah apa ya, eranya itu mungkin udah sedikit shifting ya, dari yang dulu mungkin benar-benar kayak musuhan ya anggapannya antar brand. Saling saingan gitu banyak yang collab. Iya benar, karena dengan kolaborasi ternyata terbukti kita malah bisa menyatukan kedua market ini jadi lebih besar kayak gitu. Jadi menurut aku Oke, gitu itu berarti sih. salah satu strategi marketing ya Kak ya. Benar, jadi originalitas itu bukan berarti kayak kita sebagai desainer gak boleh pakai lagi yang lain gitu. Justru bisa jadi dengan collab malah lebih bagus kayak gitu kan. Jadi originalitas lebih ke diri kita sih. Kayak apa yang lebih menunjukkan, stylenya ya Kak berarti ya. betul, apa yang menunjukkan diri kita. Misalkan kalau aku mungkin lebih style minimalis feminim. Jadi orang ngelihat aku pakai baju segala macam, mereka udah tahu oh ini style Aza banget gitu. Kayak gitu sih. Oke. Tuh ya untuk Parisian, tadi tips-tipsnya udah dikasih tahu juga sama Kak Azaria. Bagaimana cara menentukan keoriginalitasan kalian sendiri untuk yang baru-baru punya brand. Karena nih Kak, untuk para student di Parisian ini nih, mereka itu memang baru memulai usahanya. Mungkin kita sudah memberikan jalannya mereka untuk membuat masing-masing brand gitu. Mulai dari yang ready to wear, couture, ataupun yang dia memang ada yang agak saklek mungkin ya, kayak dia nggak bisa keluar dari zona nyamannya dia Kak, kayak harus aku tuh punya persepsi tuh style aku kayak gini. Ada juga kayak yang kayak gitu, mungkin belum terbiasa dengan umur dan pengalaman kali ya, kayak mungkin masih nanti berjalannya waktu ya mungkin mereka bisa menerima, kan kita juga harus mengikuti tren yang ada ataupun keinginan pasar ya Kak, betul ya? Bener banget. Jadi sebagai desainer kita tuh nggak boleh terlalu idealis maunya kita banget. Nah itu dia. Iya, karena kita juga harus melihat pasar. Soalnya gimana pun yang make adalah pasar, yang beli adalah pasar, bukan kita doang gitu anggapannya. Jadi kalau emang style kita ternyata kurang masuk banget di pasar, ya kita harus adjust. Jadi kita nggak kehilangan jati diri kita, tetap ada bagian-bagian yang kita pertahankan, tapi tetap harus ngikutin eranya juga gitu anggapannya. Itu penting sih. Oke. Berarti juga salah satu pentingnya kita belajar di sekolah fashion, mungkin juga kita bisa tahu ya Kak cara menentukan brand dan dengan market yang akan kita tuju ya Kak. Bener, jadi itu juga salah satu pekerjaan sih sebenarnya ya yang kayak kita bisa lakukan ya nggak sih setelah lulus dari dunia fashion gitu. Oke, ini Kak, tadi kan Kakak udah mention sedikit nih tentang pekerjaan. Kalau untuk fashion karir sendiri Kak di fashion industri itu sebenarnya seperti apa dan peluangnya tuh berapa banyak sih Kak? Apa aja jenis-jenis pekerjaan mungkin yang kita mungkin orang awam kita belum tahu gitu. Iya, jadi sebenarnya pekerjaan setelah kita lulus sekolah fashion itu ada banyak banget. Jadi nggak cuma fashion designer, orang mungkin selalu sekolah fashion masih jadi fashion designer gitu ya. Padahal enggak, belum tentu. Dunia fashion itu gede banget, benar-benar gede banget. Dan kita tuh bisa masuk di salah satu aspek. Misalkan selain fashion designer, kita bisa jadi fashion merchandiser. Fashion merchandiser apa? Itu biasanya sebuah brand kalau yang udah gede gitu, anggaplah Zara gitu ya. Nah, dia ini ada orang yang harus kayak datang ke fashion show untuk kayak ngeliat, oh ini ntar tahun depan trennya bisa kayak gini nih. Nah, itu dia juga bisa ngumpulin nih kayak kira-kira bajunya tuh apa-apa aja nih yang harus dikeluarin tahun depan. Jadi lebih ke produknya. Nah, setelah itu dia serahin nih ke fashion designer data-datanya kayak tahun depan orang-orang akan suka pakai baju yang banyak cropnya, yang ada ininya segala macam kayak gitu ya. Desainer udah produksi segala macam, dia tentuin lagi
sesuai size market harus keluarin kuantitinya berapa. Nah, yang kayak gitu-gitu. Atau Oke, bisa juga jadi di mulai dari dia research si modelnya sampai dengan berapa piece yang harus dikeluarkan gitu ya Kak? Kurang betul, lebihnya. betul banget. Jadi kayak mungkin bisa jadi beda lagi dari segi area. Anggaplah gini, orang-orang Jakarta sukanya pakai baju kayak gimana, orang-orang di Mm-mm. Bali mungkin sukanya pakai baju kayak gimana, itu kan beda-beda. Mm-mm. Nah, fashion merchandiser tuh harus menentukan juga kayak, oke, mode-mode baju gini distribusi di Jakarta berapa pieces, di Bali berapa pieces kayak gitu. Nah, itu untuk Oke. merchandiser ya. Jadi kan sebutnya merchandiser, jadi lebih ke produk jualnya nih gitu. Dia harus Ya, produknya ya. memikirkan, betul. Tapi kan fashion designer nggak harus memikirkan itu gitu. Jadi kayak fashion Iya, designer fokus betul. ke konsepnya, ke desainnya, kayak gitu kan. Nah, jadi itu udah beda lagi. Ada juga fashion stylist. Fashion stylist biasanya kerja sama Oke. para public figure gitu ya. Jadi Iya, kayak betul. public figure sendiri itu biasa punya image yang mau mereka keluarkan di depan publik kayak gitu. Nah, seorang fashion stylist harus ngerti nih gimana cara dia bisa memperkuat image tersebut di mata orang-orang kayak gitu. Jadi kayak mungkin ada artis yang sangat feminim, tiba-tiba dikasih baju yang kayak bold banget, mungkin orang kaget pas ngeliat kayak ini Iya. siapa lagi gitu kan. Nah, kerjaan Bingung ya. fashion stylist, betul, kerjaan fashion stylist harus terus memperkuat image orang tersebut dengan cara styling diri dia gitu, diri orang tersebut. Itu juga ada. Ada juga fashion illustrator. Jadi dia biasanya bekerja untuk kayak bisa jadi kayak untuk bikin pattern-pattern dari kain, itu juga bisa. Pokoknya segala hal tentang ilustrasi, nah itu dia akan kerjakan. Atau juga bisa juga Oke. untuk brandingnya, itu juga bisa. Nah, itu juga bisa. Karena kita juga belajar gitu kan ya Kak, kayak untuk Iya, Adobe Illustrator-nya, untuk cara gambarnya itu kan kita belajarin semua tuh. Kayak gitu. Jadi betul. di fashion school itu kita akan belajar semuanya, benar-benar semuanya kayak secara general kali ya Kak ya. Tapi setelah itu kita Iya. pasti ada ketertarikan ya nggak sih Kak? Kayak, oh ternyata setelah aku belajar aku sukanya gambar doang. Oh ternyata Iya. setelah aku belajar aku suka marketingnya nih gitu, bukan bikin bajunya Iya, betul. mungkin. Iya, jadi semua itu udah ada apa ya? Kita akan tahu sendiri sih sebenarnya setelah kita Mm-mm. belajar gitu. Mm-mm. Oke, kayak di Paris Delma sendiri itu Kak. Jadi kalau untuk para yang baru mau memulai ke fashion school, kalau kalian bisa ambil Miss program itu, kalian udah dapat satu package itu juga Kak. Jadi udah dapat fashion merchandiser, terus dapat styling class, public Mm-mm. speaking class itu udah dapat semua. Jadi kalian jangan khawatir, jadi nggak cuma desain aja, terus atau kalian cuma kenal pattern aja, itu semuanya satu package lengkap. Iya, nah itu juga penting banget karena jadinya lebih kebuka sih matanya sebenarnya kayak untuk Betul. nanti di dunia kerja kayak gimana atau kalau kita mau bikin bisnis sendiri, bikin clothing brand sendiri, kita tahu kita nggak harus cuman Iya. kayak ngedesain doang, kerjaan kita tuh banyak gitu dan kayak gimana cara kita memulai. Nah itu juga bisa kita dapetin ya kayak di fashion school. Mm-mm. Oke, Mm-mm. tadi udah ada tiga tuh Kak, ada fashion merchandiser, fashion styling, terus sama fashion illustration. Ada Mm-mm. lagi nggak Kak untuk fashion karir itu sendiri? Uh, Ya, sebenarnya sih masih banyak ya pastinya. Kayak kalau misalkan kita jago banget pola, kita pun bisa loh di-hire sebagai kayak fashion technician gitu. Jadi kayak itu sebutan kerennya lah ya. Tapi kayak sebenarnya kita Oke, fashion tugasnya, technician. iya, jadi tapi kita tugasnya adalah membuat pola. Nah, itu sebenarnya kalau Oke, kita jago banget nih, kita bisa kerja di satu brand yang ternama gitu. Nah, itu juga bayarannya lumayan tinggi gitu. Jadi kayak banyak oke. hal yang mungkin orang-orang tuh nggak tahu di belakang itu gitu ya, kayak kita kan cuma tahu beli bajunya aja, tapi padahal tuh Iya, kayak dunianya luas banget, seluas itu gitu. Bahkan kalau kita mau nih, kita bisa juga ngurusin kayak lebih ke event-event fashion. Nah itu juga bisa jadi fashion jurnalis, juga bisa jadi fashion public relation, juga bisa. Kalau fashion jurnalis mungkin lebih ke kayak kita datang ke fashion show atau kayak kita datang ke apa kerjasama dengan majalah untuk kayak apa ya, untuk menulis sebuah artikel lah ya, untuk kayak mengulas satu brand kayak gitu. Itu pun juga oke. harus punya pengetahuan fashion yang sangat bagus gitu. Kalau enggak kan Mm. kayak kurang dalam ya analisa di artikelnya gitu. Nah untuk fashion Cuman public, cuman asal-asal tahu doang juga kita nggak bisa paham dong sebagai publik nanti kita iya yang baca. betul. Mungkin kita cuma tanya kayak oh ini bagus jelek gitu kan ya kalau kita secara orang Iya, awam. Padahal kalau kayak orang awamnya.
Iya, tapi kalau kita contoh gambar kita lihat di Vogue aja tuh ternyata dari satu collection ada cerita di balik itu. Ada kayak satu apa ya, mungkin satu style, ada satu signature style yang kayak oh ternyata ini terinspirasi dari apa dan bisa disambungin kemana. Jadi fashion itu kan seni ya sebenarnya ya. Jadi kayak seni Iya itu betul. sendiri harus ada yang bisa menginterpretasikan gitu. Kayak menjelaskan lagi ke publik ini tuh apa sebenarnya. Gak semua orang bisa gitu. Nah, itu Iya. dari satu fashion jurnalis itu juga kayak gitu. Atau juga fashion public relation itu juga ada. Jadi kayak kalau public relation mungkin lebih ke gimana cara dia bisa membuat image brand fashion ini bagus di mata masyarakat. Brand Jadi image kayak ya. betul. Jadi satu brand itu pasti dia punya salah satu ciri khasnya juga. Misalkan dia bikin sleepwear, ya udah pasti dia akan banyak bikin baju-baju yang sleepwear, loungewear kayak gitu. Nah, tapi kan kalau gitu doang kan kayak kurang kuat masih. Jadi kayak Iya. bikin public relation, jadi juga harus mikirin nih gimana cara orang bisa melihat brand kita itu kayak oh ini nyaman dipakai, oh ini adem dipakai, oh ini tetap bisa bikin aku terlihat bagus di rumah gitu, nggak kayak kucel kayak gitu ya. Nah itu Iya. kan harus dibangun. Nah itu kerjaannya fashion public relation Fashion dan public relation. betul, jadi juga harus punya good image juga di depan masyarakat, nggak yang kayak ya kayak H&M waktu itu kan juga pernah kena kasus ya yang terkait dengan sustainability juga, itu kan sampai di Mm-mm. cancel tuh di mana-mana. Nah, kerjaan public relation adalah untuk gimana caranya ini image bisa balik lagi gitu ke mata masyarakat jadi Mengembalikan bagus lagi. image yang sudah ada ya. Iya, nah itu juga kerjaannya dia gitu. Oke, berarti tadi udah ada berapa tuh Kak? Ada fashion merchandiser, fashion styling, fashion illustration, terus public relation ya. Iya, jadi ada Terus banyak tadi banget sih ada Kak. fashion technician ya yang pakai Iya. pola. Satu lagi tadi apa Kak? Sorry. Ada fashion illustrator, stylist, Sudah. fashion, ya merchandiser juga ada, iya. Apalagi yang belum disebut? Kalau fashion influencer itu masuk kategori pekerjaan bukan Kak? Nah itu mungkin masih Gimana tuh baru Kak? ya. Jadi itu mungkin masih sangat baru juga. Kayak di luar pun paling kayak sekitar 3 tahun lalu lah baru naik Hmm. naik 3-4 tahun lalu. Kalau pekerjaan yang lain kan mungkin udah jauh lebih lama ya kerjaannya. Nah kalau fashion influencer sebenarnya ini salah satu karir yang cukup menjanjikan juga kalau misalnya kita lihat. Kenapa? Karena sekarang di dunia sosial media satu orang itu bisa sangat powerful menginfluence-nya gitu ya. Cara Betul. menginfluence-nya tuh juga beda-beda. Sama lah kayak Mm-mm. beauty produk. Dulu beauty influencer tuh apa sih gitu kan. Kayak kita Iya juga betul. bingung gitu kayak apa pekerjaan apa ini menjanjikan nggak, ternyata bisa Iya. segede itu sekarang. Jadi kayak menurut aku sama fashion influencer pun juga kayak gitu. Dan ini udah terlihat banget fashion influencer kan ada banyak ya, mau dari bidang jahitnya, mau dari bidang stylingnya. Kalau kita lihat di TikTok aja deh gampangnya kayak keracunannya itu gampang banget kayak tinggal Iya. pakai bajunya, videoin kayak mau pakai baju yang ini link nomor 1, mau pakai bawahan yang ini link nomor 3 dan itu penjualannya bisa Iya. gila banget. Nah dari situ juga fashion industry udah mulai ngelirik para fashion influencer ini gitu kayak Oke. banyak juga yang kerjasama, banyak juga yang akhirnya kolaborasi gitu ya kayak aku pun walaupun termasuk baru nih, aku kan baru terjun itu di bulan Agustus pertengahan lah. Nah, tapi itu aja Hmm. kayak udah banyak opportunity juga yang datang ke aku. Karena simply kayak kalau untuk bidang jahit ya mungkin belum terlalu banyak gitu, tapi Banyak. peminatnya sebenarnya banyak kayak gitu. Jadi kayak mungkin yang tadinya kayak sekolah fashion atau juga yang kayak toko-toko alat jahit yang tadinya juga bingung gitu ya, gue mau endorse siapa nih, gue harus hire siapa Iya. nih gitu. Karena nggak semua orang bisa jahit dan nggak semua orang yang kayak habis sekolah fashion kayak begini gitu. Mungkin mereka Iya. langsung bikin brand atau banyak hal lah gitu, langsung kerja atau gimana. Nah, jadi dengan apa ya, dengan gerakan baru, dengan adanya kayak apa ya, berani memulai hal yang baru gitu. Nah, itu tuh bisa jadi, oh ini tuh ternyata ada peluangnya, tapi selama ini belum ada yang ngisi aja, kayak gitu. Jadi menurut aku, walaupun saat ini di Indonesia masih kayak sangat jarang, tapi aku udah mulai ngelihat adanya yang baru-baru lagi sih. Gitu, jadi kayak fashion influencer yang baru-baru itu aku juga banyak nih yang lihat. Udah banyak ya Kak? Iya, apalagi yang masih sekolah fashion, iseng-iseng nih, aku juga bikin, kayak Iya, gitu. Itu iseng-iseng juga dulu pasti awalnya tuh. betul, ternyata kayak oh makin bertumbuh, makin bertumbuh. Nah, itu sebenarnya aku ngeliatnya aku Mm-mm. seneng aja gitu, bukan yang kayak jadi iri gitu ya, yang kayak ih apaan sih ngikut-ngikut. Enggak, justru aku bakal yang kayak lebih ke seneng gitu loh, karena
dengan kita meramaikan pasar ini pasti akan berkembang dengan sendirinya gitu. Nggak bisa kayak aku sendirian doang gitu ya, jadi kayak fashion influencer gitu kan, nggak bisa juga. Jadi kayak emang harus banyak, semakin ramai semakin berkembang gitu sebenarnya pasarnya. Oke Kak, untuk fashion influencer sendiri itu sebenarnya ada kategori khusus nggak sih Kak? Misalkan memang harus yang misal yang satu tuh cuma ngerti styling doang atau gimana Kak? Atau memang harus punya basic semuanya biar kita bisa menginfluence orangnya tuh mungkin lebih bisa mendalam lagi gitu kan? Nggak cuma yang fokus cuma kamu cuma bisa styling doang. Kita kan namanya zaman sekarang ya Kak, TikTok cuma bisa kita aja cuma styling ganti-ganti baju aja itu kadang-kadang bisa disebut udah influencer gitu kan. Betul, Kalau dari betul. Kak Azaria sendiri gimana tuh? Kalau aku sih mulainya selalu dari yang niche. Jadi kayak dari satu market yang kecil dulu nih, kita fokus dulu aja. Kayak misalkan aku waktu itu awal-awal, aku selalu bikin tentang jahit gitu. Tapi ada satu waktu di mana pasti akan nge-stuck. Karena kayak sebenarnya jahit itu simple basicnya, betul ya Kak? Yeah. Yang susah adalah kayak kita bikin idenya lagi yang baru, terus kayak jahit lagi. Paling kayak gitu. Tapi basic skill-nya itu sebenarnya gampang, cuma butuh latihan. Which is kayak aku nggak bisa terus-terusan di situ terus, bener kan? Nah, makanya kayak udah mulai kebentuk nih marketnya, udah mulai ada, aku mulai geser lagi ke dunia fashionnya. Kayak sekarang aku kayak kasih tahu, oh ini cara gambar gimana, fashion ilustrasi itu seperti apa. Terus juga aku mulai kasih tahu kayak mood board tuh pentingnya mood board apa sih gitu. Nanti kayak makin merambah lagi kegunaan mood board apa sih. Mungkin lebih ke kayak cara ngedesain satu barang tuh kayak gimana sih. Jadi mulai ke fashionnya, fashion industrinya lagi. Fashion design-nya mungkin ya, sebelumnya kan lebih ke pattern making, lebih ke sewing. Mulai merambah lagi ke fashion design-nya. Terus makin lama mungkin nanti merambah lagi ke fashion stylingnya. Caranya gimana nih kamu mix and match baju-baju kamu, produk-produk kamu tuh caranya gimana, kayak gitu. Ntar bisa merambah lagi ke fashion bisnis kayak gitu. Semuanya kita coba explore, tapi mungkin fokus ke satu persatu dulu gitu kali ya. Betul, ya, jadi bertahap. Karena kenapa? Kalau tiba-tiba semua kita kasih nih, seabrek-brek gitu. Orang akan bingung, lu siapa sih? Kayak gitu loh. Karena belum ada trust-nya di mata orang-orang, di mata para penonton gitu, viewersnya. Mereka tuh belum kenal kamu tuh siapa gitu. Jadi kalau tiba-tiba kamu kasih seabrek-brek gitu, mereka akan kaget kayak gitu. Jadi ujung-ujungnya kayak nggak jelas nih orang gitu, sebentar ngomongin ini, sebentar ngomongin itu, kayak gitu kan. Tapi kalau kita fokus dulu ke satu. Pengecualian untuk ini ya, pengecualian untuk public figure yang memang sudah punya nama ya. Betul. Jadi kita kalau kayak aku nih, aku siapa? Aku bukan siapa-siapa ya sebelumnya. Jadi kayak kita harus membangun nama kita dulu gitu. Kayak caranya gimana nih buat bikin orang-orang percaya sama kita gitu. Jadi kayak misalkan kalau misalkan aku nih emang ngejahit juga kan sebenarnya, tapi ngejahitnya lebih ke project buat aku sendiri, bukan kayak custom ke orang-orang ya saat ini. Karena kayak aku pun sadar aku juga masih banyak kekurangan gitu. Jadi kayak sambil belajar juga lah gitu. Tapi kan kayak aku suka share untuk kayak pola-pola yang simple, misalkan bucket hat, nah itu aku share ke orang-orang juga. Nah dengan hal-hal kayak gitu tuh orang-orang juga akan makin percaya gitu sama kayak apa yang aku ngomongin gitu. Misalkan kayak aku makin lama kayak ngomongin tentang fashion industry, terus aku ngomongin lagi tentang alat-alat jahit. Ini alat jahit ini cukup membantu nih buat aku. Terus aku juga kasih tahu kan tutorialnya cara pakainya gimana. Habis itu kayak aku juga suka compare nih dua alat jahit yang kayak satu mungkin kurang efektif, satu lebih efektif. Hal-hal kayak gitu kan yang bikin orang makin ningkatin penasaran. Makin penasaran, makin kayak pingin tahu. Jadi pengen tahu lebih banyak lagi kan. Betul. Udah semakin dia percaya, aku bisa ke mana-mana lagi lah, makin merambah lagi gitu sih. Kalau untuk target sendiri Kak, dari Kak Azaria itu biasanya untuk menginfluence publik atau para followers. Kak Azaria sebutannya apa sih nama teman Azaria ya? Atau apa sih, aku pernah lihat di TikTok. Boleh panggil aku Zaza, boleh panggil aku Aza, terserah sih sebenarnya. Oke. Iya, jadi untuk target sendiri Kak Azaria itu punya target khusus nggak sih dalam menginfluence publik itu? Oke, kalau target sebenarnya semua orang pasti harus punya goals ya. Tapi kalau aku tuh dulu tuh sangat kayak apa ya, bener-bener goal oriented banget yang kayak pokoknya sebulan harus dapat berapa followers ya gitu. Nah, tapi ujung-ujungnya tuh justru malah
bikin aku tambah stres kalau nggak tercapai. Jadi Pressure ya kayak Kak? hal yang kayak iya malah jadi demotivasi gitu, malah jadi yang kayak ah udahlah gagal lah ini ya kayak gitu. Nah, justru dari situ aku belajar tuh waktu itu kayak oh justru aku jangan kayak gini, kita justru harusnya bersyukur, bener-bener kayak lebih ke bersyukur dibandingkan kayak goal oriented banget. Karena kalau goal oriented pas kita nggak mencapai nih kita akan sedih yang kayak ya kok viewersnya cuma sedikit sih gitu ya misalnya dari video kita, yang ada kita malah demot sendiri. Tapi aku rubah Iya dong. persepsi aku sekarang lebih mikirnya kayak ada yang nonton aja bagus gitu. Jadi kayak aku berpikir sekarang, oh sekarang yang nonton udah segini, berarti aku udah bisa menginfluence sebanyak orang ini. Bahkan satu video ada satu orang aja yang ke-influence, aku udah bersyukur yang kayak gitu. Artinya video aku bermanfaat buat orang. Jadi mungkin goals-nya aku rubah. Dari yang goals-nya itu adalah angka, aku rubah jadi goals-nya itu adalah objektifnya. Objektif kamu bikin Oke. video ini apa? Untuk membantu orang, untuk kayak dengan pakai alat ini jadi lebih gampang. Nah dengan ada satu orang yang terbantu dengan itu aja aku udah senang kayak gitu loh, itu bikin aku bersyukur. Nah dengan kayak gitu jadi aku nggak ngeliat numbers kan, aku lebih ngeliat kayak dampaknya tuh dari video aku apa. Jadi aku tuh juga harus mikirin nggak sembarang kayak main endorse cuman ngeliatin produknya doang kayak gitu ya. Aku harus mikirin storyline-nya kayak gimana, cara orang Iya. ngerti gimana. Ini tutorial yang harusnya bermenit-menit cuman dijadiin 30 detik tapi orang harus ngerti itu gimana Itu yang caranya. PR ya Kak sebenarnya. Iya itu PR banget sih, kayak gimana caranya, apa yang harus aku kasih lihat di dalam video ini biar orang-orang tuh ngerti, orang-orang tuh jelas. Nah hal-hal kayak gitu sih yang kayak justru secara otomatis malah growth-nya jauh lebih tinggi dibandingkan pada saat aku fokus hanya pada angka kayak gitu. Gitu sih Kak, jadi Oke. mungkin goals-nya Untuk beda ya, goals-nya bukan angka. Oke, berarti dari mindsetnya sendiri ya Kak, kita ubah dulu. Betul. Oke Kak, so far nih Kak, untuk dari seluruh konten yang udah Kak Azaria buat, paling favorit itu apa sih kalau dari kacamata Kak Azaria? Bisa nggak deh di-share? Mungkin nanti bisa Paresia nih untuk kreatif bikin-bikin dulu nih kayak Kak Azaria. Iya, paling tinggi itu udah pasti DIY. Apalagi DIY DIY ya? simple. Betul. Jadi kalau orang-orang mungkin ngeliat biasanya penjahit tuh kalau sharing langsung bikin baju, langsung bikin dress. Tapi untuk orang-orang Oke. yang baru memulai coba masuk ke dunia jahit, udah jiperlen gitu, udah kayak udah takut duluan, minder duluan kayak, waduh, susah bener gitu kan. Jadi waktu itu aku mulai dari bikin bucket hat itu bucket hat tuh salah satu video di Oke. awal-awal yang langsung tiba-tiba booming. Terus juga swing tutorial cara ngejahit kayak gimana itu juga cukup booming. Nah jadi kayak dari dua video itu yang growth-nya tiba-tiba tinggi banget sih waktu itu ya aku ya. Jadi itu Oke. juga yang ngebantu perjalanan aku sebenarnya. Terus orang-orang sampai sekarang pun masih banyak yang kayak minta pola bucket hat-nya dong kayak gitu. Itu kayak Oh, untuk tapi Instagram aku dari growth-nya jadi Kak tinggi. Azaria sendiri berarti untuk pola nge-share pun juga oke dong Kak berarti ya untuk para followers nih. Iya, aku share secara gratis sih untuk kayak pola bucket hat kayak gitu ya. Saat ini sih aku baru sharing dua, pola bucket hat sama satu lagi kayak foldable shopping bag. Kenapa? Karena aku kayak pingin kasih ke mereka tuh yang gampang dulu, nggak langsung baju gitu. Banyak Untuk project pemula jahit. ya Kak. Kita kan Iya, anggapnya semua betul. orang awam nih kita nggak ngerti fashion gitu Betul, ya. betul banget. Kan kalau kita mau apa ya numbuhin awareness tentang dunia perjahitan ini, nggak bisa langsung kasih yang susah gitu kan. Kita harus kasih mulai dari yang gampang, simple banget. Kita bisa kerjain satu project bucket hat ini walaupun hasilnya nggak bagus-bagus banget, tapi jadi itu aja udah seneng banget kayak gitu Ya. kan. Bisa bikin ulang lagi yang kayak gitu. Akhirnya minat jahitnya tumbuh dengan sendirinya. Dia jadi makin pede Oke. lagi untuk bikin project yang lebih susah lagi, nanti bikin lagi yang lebih susah lagi. Jadi sebenarnya sih aku pingin membantu orang-orang itu untuk kayak percaya sama diri mereka kalau mereka tuh juga bisa jahit. Karena masih banyak yang mikir jahit itu susah banget. Padahal Iya, jahit itu bikin nggak orang awam sesusah susah itu. gitu. Iya, jahit itu nggak sesusah itu asal kita telaten, asal kita sabar, nggak kayak Tekun gitu ya Kak. serot-serotan, tekun, betul. Jadi kita bisa mulai dari project yang simple, makanya kayak aku merasa ya untuk ningkatin minat jahit ini ya daripada aku kayak mungkin jual tapi kayak orang-orang yang tadinya mau coba jadi mikir kan, duh tapi aku harus kayak keluarin duit lagi atau gimana. Padahal aku cuma mau coba Iya betul. doang. Jadi kayak yaudah nggak apa-apa, aku sharing aja. Toh juga sebenarnya aku juga bisa ngelakuin ini juga dari tutorial-tutorial orang-orang luar negeri kayak gitu maksudnya. Jadi kayak nggak semua harus kita monetize gitu kan sebenarnya. Lebih ke situ sih.
Oke. Soalnya apalagi lagi pandemi kayak gini ya Kak. Jadi orang pada jenuh di rumah pengen ngapain gitu kan. Mungkin mulai dari situ project yang kecil-kecil jadi bisa ngikutin di rumah. Apalagi kalau kalau pakai tes itu sebenarnya bisa pakai tangan nggak sih Kak? Pakai Oh sewing bisa. tangan aja gitu bisa ya? Bisa. Jadi banyak juga kok Oke. yang tanya ke aku kayak, "Kak, aku mau bikin nih bucket hat-nya, tapi aku nggak punya Mm-mm. mesin jahit," gitu. Terus Nah kayak itu dia tuh gimana tuh Kak? iya, jadi kayak aku kasih dia tutorial buat jahit tangan. Soalnya aku sendiri pun Oke. aku sadar jahit tangan aku nggak sebagus itu ya kan. Daripada aku apa namanya sesat gitu. Jadi kayak aku kasih dia video tutorial dari YouTube kayak kau bisa ikutin ini, bisa kok. Tapi telaten aja ya Oke. karena udah pasti jauh lebih lama dibandingkan pakai mesin jahit. Iya, Kayak gitu. pasti dong namanya beda mesin sama tangan sendiri gitu Iya, kan. bener. Nah, tapi kayak aku juga kasih mereka mungkin kalau masih yang takut-takut banget gitu ya, karena kan mesin jahit itu main mahal ya, jutaan juga. Jadi aku juga kadang kasih ke mereka kayak kalau kamu baru mau coba-coba doang, bisa nih beli mesin jahit yang kayak 100 ribuan. Itu kan juga ada nih. Walaupun nggak sebagus itu, Yang tapi kecil-kecil gitu ya Kak? betul, betul. Yang kayak kecil doang gitu kayak segini paling Mm-mm. ya, kecil Mm-mm. banget. Tapi paling nggak dia udah ngerasain experience ngejahitnya gitu. Mereka udah tahu nih, oh gini jahit tuh kayak gini. Kalau mereka Mm-mm. suka yang lanjutin, kalau nggak suka ya udah bisa stop di situ gitu kan. Nggak langsung harus keluarin jutaan, terus kayak begitu coba, waduh, kayaknya aku bukan di sini nih minatnya kan, kasihan juga gitu. Oke, Kak, balik lagi nih Kak untuk jadi seorang fashion designer kita ya. Untuk melihat tren itu seperti apa sih Kak dari kacamata seorang desainer kan mungkin ada tips and triknya atau mungkin harus yang kayak gini loh gitu. Ada nggak sih memang? Ada, oke. Jadi untuk ngelihat sebuah tren itu kalau aku sih ngelihatnya pasti apa ya kiblatnya itu pasti ke fashion internasionalnya dulu. Jadi kan kiblat kita Oke. selalu dari haute couture. Haute couture kan biasanya terlalu heboh ya mungkin karena kan emang mereka mau Iya, memperlihatkan detil tekniknya gitu ya. mereka, Iya. detail-detailnya. Tapi untuk ke retail kan pasti disimplified lagi nih. Terus menerus disimplified jadi lebih apa ya lebih simpel kayak gitu. Nah, tapi kita harus mengakui kalau misalkan pasar Indonesia ini kita masih sangat mengikuti pasar luar. Kalau Iya, sekarang mungkin betul. lagi naik lagi adalah Korean fashion ya kan, fashion dari Iya, Korea. lagi naik Nah, juga. tapi betul Sebenarnya kalau Korean fashion itu ada nggak sih Kak? Apa ada maksudnya pasti. memang punya ciri khas sendiri atau gimana sih? Nah, jadi kalau aku lihat ya, Korean fashion itu biasa identik dengan hal-hal yang feminim dan minimalis kayak gitu. Nah, Oke. apalagi dengan sebenarnya sih ini saling berkesinambungan ya dengan drakor yang makin tinggi juga minatnya, apalagi karena pandemi. Terus kan kita secara otomatis kita pasti ngelihat kayak oh artis ini pakai bajunya kok bagus ya kayak gitu kan. Iya, betul. Apalagi makin bisa dibayangkan ini dipakai sehari-hari oleh si artisnya tuh seperti apa di dramanya. Iya. Kok kayaknya aku bagus ya pakai ini kayak gitu. Jadi mereka akan mencari dengan otomatis ini bajunya ada nggak ya di Indonesia. Nah, pada Oke. akhirnya para brand ini mengikuti tren market dari si Korea Oke. ini, tren fashionnya kita adaptasi ke Indonesia. Mungkin dari yang tadinya baju-baju musim dingin mereka yang tebal-tebal, mungkin dijadiin kayak knit yang lebih tipis di Indonesia karena iklimnya lebih panas kayak gitu. Jadi kayak tetap Iya. di-adjust dengan pasar Indonesia, tapi secara desainnya tuh tetap kayak mengikuti mereka lah, terinfluence dari pasar Korea kayak gitu. Sama kayak misalkan kita nih apa namanya pasar dari barat pun dari Paris pun juga banyak yang menginfluence kita di sini sampai sekarang juga masih banyak ya kak ya yang kayak Iya, pasti. gampangnya baju-baju Zara, baju-baju Pull and Bear yang kayak gitu kan semua kiblatnya ke sana gitu kan. Nah, Iya. itu aja juga ada banyak kan, apalagi kayak banyak desainer baru juga yang kayak mulai dapet nama, yang kayak punya trademarknya sendiri kayak Jacquemus aja lah. Itu aja kayak banyak menginfluence tuh yang kayak apa sih baju t-shirt crop yang ada talinya yang diikat ya nggak sih kak? Itu Iya. kayak booming banget di 2021 ini hampir semua orang kayak beli gitu kayak di TikTok pun semuanya tuh hampir semuanya pernah pakai pasti. Nah, hal-hal kayak gitu kan kita dapetin pas yang di runway haute couture-nya, tapi kayak lebih disimplified lagi. Nah, sebenarnya tren bisa dilihat dari situ. Kalau kita sebagai fashion retail,
Tapi kalau misalnya kita sebagai desainer yang kayak custom gown, wedding gown, Nah nah ya itu kalau kayak gitu gimana tuh Kak? ya trennya pasti beda lagi cara ngelihatnya. Kita bisa ngelihatnya mungkin terinspirasi bisa dari para Mm-mm. desainer di luar seperti apa. Tapi kalau aku lihat justru wedding gown di luar tuh jauh lebih simpel dibandingkan di Indonesia. Iya, aku juga lihat kayak cuman patternnya biasa gitu ya. Mungkin Iya, bastian yang cuman cup aja terus paling loose gitu bawahnya. betul, betul. Di luar itu justru lebih simpel. Sebenarnya bukan gampang. Sebenarnya kita bisa ngelihatnya kayak gini. Eh, acara nikahan di luar itu jauh lebih simpel daripada di Indonesia. Mereka tuh kebanyakan Iya, garden party ya kan, kayak iya. mungkin di apa namanya di pantai atau kayak gimana gitu. Kalau di Indonesia tuh di gedung ya kan, di gedung yang besar Belum yang pakai banyak adat. pencahayaan. Betul, nggak Hmm. mungkin kita pakai baju yang super simple. Kita bakal tenggelam anggapannya di acara kita. Jadi kita tuh sebagai desainer, kalau custom gown gitu, kita harus ngeliat si customer ini, si klien ini tuh acaranya di mana? Apakah acaranya itu di Bali yang lebih ke pantai, atau acaranya itu di apa di hall yang super gede yang kayak banyak cahaya. Artinya kan kita harus bikin bajunya yang mekar, yang megah, yang kayak banyak Ya, beadsnya. disesuaikan lah ya berarti ya. Betul, biar kayak mantulin cahaya kayak gitu kan. Jadi bersinar sebagai apa ya, sebagai orang tokoh utama lah di hari itu gitu. Jadi apa ya, kita selain ada signature style kita yang mungkin ada yang pakai bajunya itu yang banyak beadsnya, cara pattern pola beadsnya aja tuh juga udah bisa jadi ciri khas kita sebagai desainer gitu. Kalau kita liatin Oke. itu tuh ada banyak kan, kayak misalnya Stella Lunardi kayak gimana sih dia pola-pola beadsnya kayak gitu, atau kayak Hyunchen tuh juga seperti apa. Jadi sebenarnya semua desain tuh punya ciri khas, tapi kembali lagi dia akan menyesuaikan ke customernya kayak gitu. Oke. Jadi kayak Tetap berarti bisa tetap lihatnya sesuai dari dengan pasar ya. Maksudnya betul. sesuai Jadi memang kita harus bisa adjust sesuai customer kita yang mau ya Kak. Karena kita benar. balik lagi kan memang kita juga butuh dia, dia juga butuh kita gitu balik lagi ya Kak ya. Betul. Jadi kita bisa memberi advice ke mereka karena nggak semua klien tuh ngerti gitu. Kayak misalkan, oh Ya. aku nikahannya di hall, tapi aku maunya gaunnya yang simple kayak gini, yang nggak ada beadsnya, yang cuman brokat doang. Kita harus jelasin ke dia kayak, Ya. oke kita bisa, tapi ada konsekuensinya ya. Mungkin kamu nanti jadinya terlalu flat atau kayak takutnya kamunya tuh ketutup sama gaun-gaun yang lainnya yang kayak gitu-gitu kan kita harus komunikasian juga. Jadi ada dua Ya. arah. Belum tentu klien ngerti soalnya. Jadi kita sebagai orang yang jauh lebih ngerti, kita sebagai desainer, ya kita harus memberitahu itu. Kalau kita nggak kasih tahu itu ya sama aja kita kayak tukang jahit aja udah biasa kayak gitu Iya kan. betul. Itu yang membedakan Ya kita berarti sih. memang harus komunikasinya juga memang harus bener ya Kak. Maksudnya kita harus bisa Betul. jelasin ini loh plusnya ini minusnya ini begitu ya Kak kurang lebih ya. Betul, maka itu kayak tadi Miss Lulu juga bilang kan public speaking itu penting ya, diajarin Hmm. juga di Paris Lamont karena emang itu sih gunanya. Jadi kayak kalau kita public speaking kita kurang bagus, kurang terasa, kita mungkin bingung jelasin ke klien gimana gitu. Kayak ujung-ujungnya ya udahlah terserah lu lah, mau maunya lu lah, yang penting lu bikin ke gue gitu kan. Iya. Oke Kak, nih hampir mau terakhir nih Kak. Aku mau tanya nih dari kacamata seorang Kak Azaria, fashion designer dan fashion influencer. Untuk fashion school itu sendiri Kak di Indonesia itu seperti apa sih Kak? Maksudnya apa memang sudah cukup kah atau gimana? Karena aku lihat sih memang belum terlalu banyak ya, apalagi di Tangerang. Yang aku tahu justru memang baru Paris Delamour sendiri itu sendiri baru berdiri satu aja gitu. Menurut Kak Azaria gimana? Iya, kalau dari segi kurikulumnya sih menurut aku udah cukup bagus ya hampir semuanya. Karena banyak fashion school yang mengikuti apa namanya dari luar gitu. Kurikulum dari luar, Betul. dari Paris, ada yang dari Inggris, ada yang dari Dubai. Ya Nah, kebetulan kita kerjasamanya memang juga sama IVA Paris Kak. nah, dengan kayak gitu kan udah pasti kurikulumnya juga mirip-mirip ya kayak kan dibikin Iya semirip betul. mungkin tapi tetap disesuaikan dengan kita sebagai orang Indonesia kayak gimana pun pasti ada Ya adjustment ya kayak. Nah, pasti pasti. menurut aku secara kurikulumnya sih udah cukup bagus ya karena kayak udah cukup lengkap kita dijelasin nggak cuma desain doang nggak cuma pattern doang kita udah dijelasin sampai kayak gimana caranya marketinginnya gimana caranya kita bisa
public speakingnya kayak gimana sih untuk dapat klien, untuk dapat mungkin partner segala macam. Jadi sebenarnya bekalnya udah ada nih, basicnya udah ada. Nah, tapi PR kita sebagai desainer, kita nggak bisa cuma ngelihat kayak dari sekolahnya doang gitu. Kita juga harus ngeliat Oke. diri kita. Jadi dari diri kita sendiri juga harus pinter-pinter gimana caranya memperluas koneksi kita. Karena gimana pun Hmm. dunia fashion itu juga penting banget. Koneksi itu sangat penting banget gitu. Sejago Sangat apapun penting betul. kamu nggak punya koneksi, nama kamu nggak akan ada. Kayak gitu kan. Iya, Nah, iya, jadi kayak kita nggak bisa cuma ngeliat dari fashion school. Fashion school pasti akan berusaha memberikan yang terbaik ya nggak sih Kak? Kita akan pasti mau betul. ngasih selengkap-lengkapnya nih ke kamu gitu. Jadi kamu begitu lulus dari sini kamu udah punya bekal. Tapi balik lagi, yang ngembangin bekal itu sendiri, basic skill itu sendiri adalah kita. Kayak gitu kan. Diri Nah, sendiri ya. betul. Jadi misalkan ada satu desainer yang kayak dia ternama banget, tapi ternyata ada yang dia ternyata otodidak gitu, atau misalkan dia sekolahnya di sini, jadi semua orang langsung sekolah ke sana. Pas lulus kok aku nggak kayak dia ya. Nah, ya itu karena dari diri kita sendiri lagi gitu. Tapi kalau secara kurikulum sekolah sih menurut aku fashion school itu udah cukup bagus karena kalau dulu tuh mungkin lebih fokusnya ke desain dan jahit gitu aja nggak sih Kak? Oke. Kayak kita Hanya mungkin dua subjek itu ya. betul, jadi kayak kebanyakan kalau dulu tuh aku cari fashion school tuh susah banget. Ya nggak sih Kak, kayak aku pas dulu SMP tuh kan aku udah bercita-cita ya. Nah itu nyari tuh Wah, susah. dari SMP udah cita-cita jadi fashion designer. Iya. Nah, jadi kebanyakan tuh mungkin dulu kalau aku cari-cari sekolahnya tuh sama, lebih ke kursus ya, kursus jahitnya tuh sama desainer gitu. Tapi kan nggak lengkap pastinya, karena kita cuma belajar pola, kita cuma belajar jahit, kita nggak belajarin hal-hal lainnya juga yang sebenarnya pendukung kita gitu. Tapi kalau fashion school saat ini kalau aku banyak lihat, itu banyak yang udah ngasih benar-benar paket lengkap nih semuanya. Kamu pokoknya keluar dari sini kamu bisa banyak dapat pekerjaan, gak cuma jadi desainer, gak cuma jadi penjahit, gak cuma jadi pembuat pola, kayak gitu anggapannya. Banyak Betul. opportunity yang bisa kamu ambil. Kamu mau lanjut lagi pun banyak sekolah yang udah kerjasama kayak mungkin Paris de la Mode udah kerjasama sama apa namanya sekolah di Paris, IFA Paris. Iya. Lebih ada ya itu lagi ada koneksinya nggak sih Kak? Kamu mau sekolah ke sana lanjut ke sana jauh lebih gampang dibandingkan kamu Iya. apa ya sendiri berusaha ke situ gitu. Nah sebenarnya menurut aku Effortnya koneksinya pasti penting. lebih besar kalau sendiri. Iya betul. Jadi sebenarnya kalau mau cari sekolah fashion sih menurut aku salah satu yang harus dilihat juga koneksinya juga sih. Gitu. Oke. Kak, untuk harapannya sendiri Kak untuk fashion industry saat ini gimana nih dari Kak Azaria? Kalau harapan aku kalau ngelihat perkembangan lokal brand itu udah masif banget ya, apalagi di Hmm. tahun-tahun 2 tahun belakangan inilah itu banyak banget lokal brand yang baru muncul dan produknya semua udah bagus-bagus. Jadi kalau harapan aku dibandingkan perkembangan di sini mungkin lebih ke aku berharap lokal brand kita ini bisa semakin kuat dan bisa merambah ke dunia internasional karena sebenarnya di apa ya kalau kita ngebandingin sama baju-baju internasional gitu yang masuk ke Indonesia juga kita nggak kalah sebenarnya kayak gitu ya Ya, secara kualitas secara desain kita pun tuh juga banyak banget loh yang bagus-bagus gitu tapi gak kalah mungkin saing ya Kak. iya nah jadi kalau misalnya kita ngeliat kemarin mungkin lebih ke kayak Erigo gitu ya dia mulai ke pasar luar gitu memperkenalkan aku tahu sih itu perjuangannya itu susah kita masih sangat butuh effort lah ya untuk ke pasar internasional tapi balik lagi kalau kita rame-rame nih bisa ke luar gitu satu persatu udah mulai coba-coba pasti pasar luar pun lama-lama akan familiar dengan brand Indonesia gitu oh brand ini bagus nih gitu ini dari Indonesia nah itu nggak menutup kemungkinan sebenarnya kayak gitu jadi kayak emang itu sih maksudnya harapannya aku ya buat makin merambah ke dunia pasar internasional kayak Internasional. gitu. Ya, sudah banyak juga sih kayak yang kemarin ada satu brand lokal pasar gede-gedean di Iya, Amerika ya kan. betul Itu kan betul. juga kita mulai jadi orang di luar sana mulai tahu Indonesia tuh Betul. punya marketnya sendiri loh gitu fashion. Benar, betul betul. Kalau aku baca bahkan Indonesia tuh salah satu pasar terbesar di Southeast Asian ya. Jadi kayak sebenarnya emang market kita gede. Nah, kenapa nggak kita makin gedein lagi aja gitu ke pasar internasional? Betul. Sebenarnya kan kayak gitu. Nah, sekarang ada Korean Fashion, ada kita terinspirasi dari Paris, dari London segala macam, dari New York juga.
Nah, mungkin lama-lama dengan kita udah bisa merambah ke dunia internasional, lama-lama kita pun juga punya trademark nih, Indonesian fashion tuh seperti apa yang bisa Ya, dikembangin juga di luar negeri, kan kita nggak pernah tahu ya, gitu. Jadi oke. harapannya itu Kak, sih. eh, terakhir nih Kak, pesannya untuk Parisian dan calon desainer muda di Paris Delamot apa nih Kak? Oke, pesannya sih selain kita harus apa ya, berani mencoba hal baru ya. Mungkin di antara kalian ada yang lagi kerja di bidang lain, tapi kayak lagi mikir-mikir, aduh pindah nggak Banyak ya, Kak, aduh, banyak student iya di kita. kan, iya kayak aduh pivot gak ya nih, kayak gitu kan, pengen banting setir nih tapi takut gitu. Sebenarnya menurut aku ada banyak opsi ya, kayak Paris Rambut sendiri kan banyak bikin trial class atau kursus, nah itu bisa dicoba-coba dulu juga. Tapi yang pasti adalah berani untuk mencoba hal baru, belajar hal baru, karena kayak belajar itu tuh penting banget. Kita tuh nggak pernah ada yang namanya belajar itu udah cukup gitu. Kita pasti selalu harus belajar, belajar, belajar gitu. Ya, explore Kayak terus ya Kak. iya betul, explore terus. Apalagi dunia fashion. Fashion itu tuh walaupun dia trennya berputar, tapi gantinya tuh cepat loh gitu. Kayak kalau misalnya kamu mau main di baju-baju yang timeless, nah itu juga kita harus belajarin kan. Apa nih baju-baju timeless seperti apa. Jadi emang ini benar-benar harus dipelajarin terus-menerus. Jadi kayak semangat, explore diri, harus tahu juga signature style kamu kayak gimana, karena itu nggak langsung kayak turun dari langit, cetang, langsung datang gitu, nggak juga. Kayak uh, Dapat iya bahkan ilham gitu ya. iya, bahkan selama di sekolah fashion pun mungkin belum kebentuk loh signature style itu. Kita harus kayak mencoba terus-terusan gitu, kayak mungkin dengan bikin clothing brand sendiri, dengan kerja dengan desainer ternama, atau kayak banyak hal lah gitu ya yang bisa membuat kita jadi kayak terus-menerus kayak explore diri, ngembangin diri kayak gitu sih. Dan jangan lupa untuk Lebih perluas kreatif gitu ya koneksi. Kak. Ya, karena kayak itu sih skill, koneksi. Nah, itu tuh penting banget juga gitu. Jadi nggak bisa cuma salah satu, keduanya tuh sangat penting untuk kamu bisa dapat nama, untuk bisa kayak dikenal di dunia fashion gitu. Itu katanya ada tuh salah satu student kita, Martania namanya. Aku tuh Halo. katanya, dia emang ini basic, dia basicnya itu IT Kak. Dia tapi terjun ke fashion designer, udah bikin brand sendiri namanya Marta Habit. Wah, Tuh hebat ada Marta. banget. Iya, dari Dia IT basicnya ya. IT ya. Jadi memang di Paris Delamot itu macam-macam Kak background. Ada yang dari dokter juga, Wow. ada yang iya ada dokter juga, ada dokter juga, IT kayak si Marta, ada juga yang memang bisnis, macam-macam Kak pokoknya. Hebat banget loh. Apalagi kayak IT dan dokter tuh sangat-sangat kebalikan gak sih? Kayak itu banting setir banget Sangat sih. jauh banget ya. Iya, jadi aku tuh selalu kayak apa ya, amazed sama orang-orang yang berani banget untuk pivot sejauh itu gitu. Kayak gila nih, dari dokter, dari IT tiba-tiba jadi fashion designer. Itu kan bener banting setir ya. Nah, itu aku selalu appreciate banget sih, selalu amazed banget sih. Karena emang hebat Oke banget Kak, gitu. ini waktunya kita udah hampir 1 jam, nggak kerasa. Iya, nggak kerasa Thank you ya. banget ya Kak Azaria udah sharing hari ini. Mungkin yang terakhir closing statement dari Kak Azaria mau bilang apa nih ke Parisian? Oke, untuk Parisian semuanya berusaha terus, semangat maksudnya ya, semangat berusaha, semangat ngembangin diri, walaupun aku tahu sih itu sebenarnya capek juga, nggak gampang juga ya untuk ningkatin semangat lagi, dapat semangat lagi. Aku pun juga sering kok yang kayak lagi demot banget, gak apa-apa istirahat juga itu nggak salah gitu. Kita nggak harus selalu kayak ngebakar diri kita, anggapannya kayak gitu. Tapi yang pasti kayak selalu coba untuk berprogres maju, karena kayak emang benar waktu orang tuh beda-beda, tapi kita pun juga harus berusaha untuk mencapai waktu itu gitu, nggak bisa kayak diem doang menunggu berkat ayo datang gitu. Nggak bisa juga ya. Nggak mungkin dong. Kita pun juga harus terus berusaha. Nah, jadi kayak penting banget untuk terus semangatin diri kita lagi, karena kalau bukan dari kita siapa lagi, ya nggak sih, kayak gitu. Betul. hmm. Oke deh, thank you Kak Azaria buat hari ini ya. Udah sharing-sharing sama Parisian. Thank Thank you you. banget waktunya. Thank you juga Miss Lulu See udah you undang on next event aku. and next live IG mungkin ya nanti ya. Oke, thank you so much sudah undang aku hari ini. Thank you Kak Zaria. Oke, bye-bye semuanya. Bye. Bye.
Nah, oke, Parisian tadi adalah kita 1 jam bersama Azaria. Itu adalah dia seorang fashion influencer dan fashion designer. Jadi untuk kalian yang mau tahu lebih banyak tentang fashion, mungkin kalian nanti bisa join di live kita, sharing is caring di next live-nya lagi. Untuk promo di bulan November hari ini nih, aku mau infoin sedikit untuk program mix program. Jika kalian ambil mix program itu kalian dapat registrasi fee sebanyak 50%. Jadi untuk kalian yang mau join, diskonnya ayo buruan. Kalau untuk yang foundation 1 tahun itu kalian bisa dapat diskon sampai dengan 6.500.000. Jadi untuk kalian yang mau join di bulan November, kalian langsung hubungin aja kontak yang ada di Instagram Paris Glamour Fashion School. Nanti kalian bisa bikin appointment untuk bikin janji ataupun dengan trial kelasnya. Trial kelasnya kalian juga bisa join. Itu biayanya hanya 50.000 aja. Oke, thank you buat hari ini. Aku dulu. See you next IG Live. Bye-bye.